Tapi dahsyat banget, ternyata ada. Ini kayaknya beberapa kata ada dahsyat ini ya, kata dahsyat ini sering keluar nih dari Kang Dero, jadi Harus tambah termotivasi. luar biasa ya. Dan salah satu dampak yang paling sangat menyenangkan dan berkesan adalah ketika anak-anak itu mampu visualisasi pembelajarannya itu menjadi semakin jelas, semakin terlihat. Wow, dahsyat banget. Sebenarnya kami tim pengembang dan sumber belajar hadir untuk membantu Bapak Ibu guru mengamplifikasi proses pembelajarannya. Tahu dahsyat banget. Halo Sobat Rumdik, selamat datang kembali di Siniar Pojok Rumah Pendidikan. Saya Hastuti yang akan membersamai dan memandu acara Siniar kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang ruang murid di rumah pendidikan, di mana ruang murid merupakan media interaktif digital yang dapat langsung digunakan oleh para murid dan juga dapat dibersamai dengan janda bunda guru dan juga orang tua. Di hari ini kita telah kehadiran dua narasumber hebat nih. Ada Kang Denny Rohendi yang biasa dipanggil dengan Kang Dero yang merupakan pendidik yang telah memanfaatkan fitur-fitur di rumah pendidikan terutama di ruang murid, dan juga ada Mas San Sebastian sebagai tim pengembang di rumah pendidikan. Kita sapa dulu ya. Halo Kang Dero. Halo Mbak Astuti. Wah, ini apa kabarnya nih Kang Dero? Luar biasa, tetap semangat. Wah ya luar biasa nih. Kalau ada Kang Dero kayaknya tambah semangat ini Harus, ya. wajib. Oh, Oke. Mas Sebastian gimana kabarnya? Baik, Wah, apa kabar Pak Suti? Ya baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Amin. Karena akan membersamai nih ruang murid. Kita akan bahas sama-sama tentang ruang murid. Oke, untuk memahami bagaimana sumber belajar ini digunakan di kelas, kita akan mulai dari pengalaman Kang Dero sebagai guru yang telah memanfaatkan fitur-fitur di ruang murid, dan setelah itu nanti kita akan bahas sama-sama tentang tips dan triknya juga dari tim pengembang. Oke Kang Dero, bagaimana nih pengalaman? Ini biasa dipanggil Kang Dero ya, sapaan aja memang ya. Boleh, biar Jadi lebih nama akrab. populernya ya, karena udah populer kemana-mana nih Kang Dero ya. Gimana nih pengalaman Kang Dero saat pertama kali menggunakan sumber belajar? Baik, fitur sumber belajar yang ada di ruang murid di rumah pendidikan ini menurut saya ini luar biasa gitu. Jadi awalnya ini adalah diawali dari sebuah proses kegundahan antara murid. Jadi metode ceramah ini tidak salah, tetapi kontekstualisasi dan visualisasi pembelajaran akan lebih keren kalau hadirnya teknologi. Di awal-awal dulu ketika mengajar mengandalkan secara manual begitu ya, basically hanya dengan menggunakan buku atau kemudian papan tulis, itu ternyata tidak membuat habituasi atau anak-anak itu keren dalam belajar. Hasil belajar juga tidak optimal, terutama poin tentang motivasi belajar yang sangat rendah. Kemudian dicari ya, menemukan banyak platform-platform yang hadir di dunia digital ini begitu, terinspirasi dan tergugah melihat kondisi anak motivasi belajarnya rendah, akhirnya kemudian muncul keinginan untuk menggunakan. Di 2019, 2020 sampai hari ini bertransformasi menjadi rumah pendidikan, menurut saya ini keren luar biasa. Dan salah satu dampak yang paling sangat menyenangkan dan berkesan adalah ketika anak-anak itu mampu visualisasi pembelajarannya itu menjadi semakin jelas, semakin terlihat. Jadi bicara tentang sesuatu yang abstrak itu akan lebih konkret dengan hadirnya video pembelajaran. Bicara tentang bagaimana adanya kerumitan dan kesulitan guru ketika akan melakukan praktikum. Kebetulan di sekolah kami ini tidak memiliki tenaga laboran. Jadi guru ini ketika 2JP hadir di kelas itu harus ada optimalisasi untuk menyiapkan praktikum dalam pembelajaran. Butuh effort yang tinggi yang akibatnya waktu untuk kegiatan inti pembelajaran menjadi berkurang. Maka selanjutnya adalah dengan adanya lab maya yang ada di sumber belajar ini, mengefisienkan kegiatan pembelajaran ini menjadi lebih leluasa, dan tentunya adalah bagaimana kemudian testimoni anak-anak itu menjadi sangat keren, hasil belajarnya juga optimal. Waduh, tambah keren ini ya. Tuh. Nah, kalau respon murid ini terhadap pemanfaatan sumber belajar gimana nih Kang Dero? Apakah mereka juga jadi lebih termotivasi atau gimana Kang? Ya, memang sunatullahnya anak-anak ya, maksudnya dalam kondisi pembelajaran realnya seperti apa begitu, ya tentu kita bisa mengkategorikan menjadi dua begitu ya. Ada anak-anak yang responsif, yang senang, ada juga anak-anak yang mungkin butuh up effort yang luar biasa dari guru. Nggak apa-apa, itu wajar saja gitu. Tapi secara umum kami melihat hadirnya teknologi ini sangat membantu. Fitur-fitur yang ada di sumber belajar ini dahsyat banget. Di situ ada video pembelajaran, ada game edukasi, kemudian ada lab maya, ada fitur-fitur interaktif yang lainnya. Tinggal punya keinginan
dengan gurunya untuk mengimplementasikan dengan sentuhan teknologi, ternyata pembelajaran fisika bukan lagi pembelajaran yang ditakuti. Nah, ini dahsyat banget ketika anak-anak mulai menyampaikan, Pak terima kasih nih, hari ini kok belajar fisikanya beda, emang yang dulu kayak gimana? Nah, saya kadang jadi bingung seperti itu gitu. Nah, tapi intinya anak-anak sangat senang, termotivasi, dan satu lagi, kehadiran papan interaktif digital dahsyat banget. Dengan in yang luar biasa, 75 in anak menyimak fitur sumber belajar, melakukan secara interaktif di lab maya pembelajarannya. Ini menurut saya bukan hanya belajar untuk mengisi ini, tapi juga mengisi seluruhnya. Olah pikir, olah rasa, olahraganya, itu semakin optimal anak-anak untuk mau kemudian luar biasa dalam pembelajaran. Dan responnya adalah keren. Oh, oke. Ini kayaknya beberapa kata ada dahsyat ini ya, kata dahsyat ini sering keluar nih dari Kang Dero, jadi Harus tambah termotivasi. luar biasa ya. Oke nih Kang Dero nih, materi apa sih yang paling sering dimanfaatkan nih oleh para murid di pembelajarannya Kang Dero? Oke, kalau bicara materi, guru itu tentu titik awalnya dari tujuan pembelajaran. Ini jangan sampai salah ya, ketika bicara tentang pembelajaran, itu mulai dari tujuan pembelajaran. Guru-guru saya memahami tujuan pembelajaran itu kan diturunkan dari capaian pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran itu ada dua, ada kompetensi dan ada konten. Nah, bicara kompetensi, bicara tentang hasil belajar, apa yang akan muncul ketika anak pasca belajar. Bicara konten adalah bicara tentang bagaimana konten itu bisa mencapai kompetensi yang diinginkan. Nah, ketika bicara tentang konten materi pelajaran, tentu nanti relevan dengan tujuan pembelajarannya apa. Tapi menurut saya, pendekatan dari teknologi ini hadir untuk memudahkan, sumber belajar itu hadir untuk memantapkan kompetensi dan konten itu menjadi lebih optimal. Contoh nih, ketika bicara tentang tujuan pembelajaran, murid mampu memahami, mengidentifikasi ciri-ciri fluida. Saya awalnya agak pesimis ketika mencari tentang konten fluida, ini ada nggak di sumber belajar? Tapi dahsyat banget, ternyata ada. Video pembelajarannya ada, game edukasinya ada, lab mayanya ada. Artinya dari sisi pemahaman definisi konsep sudah masuk di video pembelajaran, di sisi implementasi dan aplikasi lab maya bisa digunakan. Jadi fitur apa yang sering dipakai tentu adalah video pembelajaran, kemudian game edukasi, dan tentunya adalah lab maya untuk mengefisienkan praktikum guru-guru di kelas. Oke, pinjam istilahnya Kang Dero dahsyat banget banget, ya, dahsyat dahsyat banget ya. banget. Nah ini kalau sumber belajar ini di sini menyiapkannya supaya jadi lebih menarik ini gimana nih Kang? Kayaknya kalau Kang Dero yang ngajar tuh kayaknya tambah luar biasa, tambah apa? Tambah dahsyat ya. Ya, sebenarnya setiap guru punya celah dan ruang untuk bisa mengimplementasikan ini. Tinggal punya enggak keinginan untuk memulai. Teknologi hadir bukan untuk membelenggu, tapi teknologi hadir untuk memudahkan. Nah, terkait dengan bagaimana ini bisa digunakan, saya punya tips nih, Pro. Ya, Pro, ya ada tips untuk praktik baik bagaimana ini bisa diimplementasikan, Masan. Nah, salah satunya adalah dengan tadi ketika kita bicara tentang tujuan pembelajaran. Oh ya, satu lagi. Hari ini sedang di-up oleh pemerintah kita adalah tentang pembelajaran mendalam. Nah, pengalaman pembelajaran anak-anak kita itu harus 3M kalau Kang Dero menyebut. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Bagaimana teknologi sumber belajar bisa memantapkan ketiga ini? Saya punya tipsnya. Boleh saya berbagi? Mangga, silakan. Izin Ya. Masan. Siap. Izin Bu Asusnya. Iya. Izin Coba coba. Enggak, penasaran Kang Dero. juga nih. Oh, pengen penasaran lihat ya, juga. kita coba ya. Di fitur sumber belajar yang ada di ruang murid. Nah, ini akan sangat keren teman-teman semua ya. Ini inspirasi pembelajaran yang Kang Dero hadirkan di ruang-ruang kelas kita begitu. Nah, hari ini tentu alhamdulillah di sekolah Kang Dero sudah mendapatkan papan interaktif digital seperti ini, 75 in yang akan membuat visualisasi pembelajaran menjadi semakin dahsyat. Alatnya sudah ada, kontennya juga sudah ada. Kontennya ada di sumber belajar yang ada di ruang murid. Coba kita klik. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, ketika kita bicara tentang konten belajar, apalagi ini akan mendukung proses bagaimana pengalaman pembelajaran PM itu hadir. Pembelajaran mendalam, pengalaman pembelajarannya itu yang Kang Dero maknai, di ruang kelas itu anak-anak harus mengalami 3 sensasi pembelajaran, 3M, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Kehadiran teknologi harus menguatkan. Di tahapan memahami ini, anak-anak memahami konsep. Di tahapan mengaplikasi, mendalami pengetahuan. Bagaimana teknologi bisa hadir? Nanti kita coba di fitur sumber belajar. Nah, di fitur sumber belajar. Oke, kita kembali dulu. Dan termasuk adalah ketika bicara tentang merefleksi. Nah, teman-teman, di sini ada yang namanya fitur sumber belajar. Ini kaya ragam dan kaya konten. Nah, Kang Dero biasa masuk ke pilihan mata pelajaran karena Kang Dero mengajarnya adalah fisika, dan ini banyak banget teman-teman ya. Ini silakan tuh ya. Sampai untuk materi-materi pelajaran lanjutan juga ada di sini. Bahkan bahasa asing, coding yang terbaru juga ada. Nah, Kang Dero masuk ke mata pelajaran fisika yang Kang Dero ampu. Ini dahsyat banget. Di sini sudah langsung di folder. Di foldernya adalah ada folder dinamika, fisika modern, unit-unitnya sudah ada. Dan ini tentu sesuai dengan capaian pembelajaran yang terbaru yang di-share oleh Kemendikbudristek.
Nah, misalkan kita masuk ke materi nih yang Kang Dero ajarkan di fase E. Ya, di kelas 10. Ini materi tentang hukum Newton. Wow, dahsyat banget. Kalau dulu harus berselancar ya di platform tertentu untuk mencari kontennya belum tentu ada, tapi sekarang sudah disediakan di fitur rumah pendidikan ini, di fitur ruang murid ini luar biasa. Nah, di sini biasanya nih Kang Dero coba kita cek ya. Nah, teman-teman coba lihat di sini. Di sini ada fitur video, ada fitur juga Lab Maya. Video ini untuk menguatkan pemahaman anak-anak kita, murid-murid Kang Dero berkaitan dengan pengetahuan konsep yang disajikan. Kemudian Lab Maya ini untuk memperdalam. Jadi artinya mengaplikasi di laboratorium virtual atau laboratorium maya. Nah, misalkan kita pilih yang video pembelajaran. Ternyata kontennya sudah ada. Nah, ini ya guru-guru keren hadir di sini yang membantu Kang Dero untuk membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna. Nah, ini nanti anak-anak akan menyaksikan tayangan ini dan lebih kerennya tayangan bukan sebatas tayangan. Tayangan ini kemudian nanti akan diimplementasikan, anak-anak melacak konsep, definisi dan sebagainya itu melalui lembar kerja peserta didik atau LKPD yang kita siapkan. Anak-anak menonton, dari hasil tontonan itu kemudian mereka menuliskan poin-poin penting di lembar kerja yang disediakan. Nah, bagian video pembelajaran ini praktik baiknya untuk menguatkan aspek memahami tadi. Yang kedua adalah ketika kita sudah yakin anak-anak kita paham tentang materi hukum Newton ini, maka Kang Dero biasa menguatkan, mendalami pemahaman itu dengan Lab Maya. Ini dahsyat banget. Kenapa ini dahsyat banget? Karena ini tadi mengefisienkan waktu. Ya, jadi waktu yang seharusnya untuk menyiapkan alat-alat di laboratorium, sekarang dengan digital, ini dahsyat banget. Teman-teman nggak perlu ke lab, langsung saja praktik di sini ya. Langsung saja praktik di Lab Maya. Jadi anak-anak nanti akan menentukan bagaimana kemudian gaya itu hadir ya, permukaan kasar, kemudian ada benda dan sebagainya. Masanya bisa diubah-ubah, ketika masanya berubah maka gayanya juga akan berubah. Dan ini simulasinya ditunjukkan. Biasanya kita agak gelagapan gitu ya ketika menggambar vektor gaya dan sebagainya. Tapi di sini luar biasa teman-teman, tinggal diubah-ubah gayanya, nanti dengan sendirinya diagram gaya ini akan membesar dan mengecil menunjukkan kekuatan gaya yang ada. Kemudian koefisien gesekannya juga sama, mu K, mu S. Nah, ini koefisien gesekan kinetik, statis dan sebagainya bisa diatur. Dan yang lebih dahsyat ketika kita bisa menentukan ini tuh sebenarnya adalah apa gitu ya, gaya normal dan sebagainya. Bahkan nanti ada fitur anotasi di sini untuk memudahkan guru klik di sini gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada fitur grafik yang luar biasa teman-teman. Nah, ini sekaligus memahamkan literasi dan numerasi anak-anak kita menjadi lebih dahsyat. Jadi Kang Dero ini Pohastuti sangat terbantu. Hadirnya papan interaktif digital, hadirnya konten-konten di sumber belajar yang ada di ruang murid, dahsyat banget. Makanya hari ini kita mengajak Kang Dero sudah bisa, semua guru pasti bisa. Wah, terima kasih. Keren banget. Dahsyat banget. Oh, dahsyat banget ya. Ini luar biasa nih Kang Dero. Kayaknya semua sobat Rumdik juga yang lagi lihat ini pasti jadi tambah termotivasi untuk langsung nyoba ini ya. Nah, ini Kang Dero ini selain tadi yang udah berbagi praktik baik tadi ya gitu Kang Dero. Ada nggak murid-murid Kang Dero yang bisa juga kita bisa share gitu atau Kang Dero bisa share tentang keberhasilan murid ini dalam pemanfaatannya? Ya, sebenarnya ada satu nih Pohastuti dan Masan yang belum saya sampaikan. Saya pernah mengimplementasikan satu model pembelajaran. Model pembelajaran ini berbasis game edukasi. Nah, model pembelajaran ini saya nyebut adalah model penjelajahan fisika. Seperti apa itu? Mungkin Pohastuti pernah kegiatan pramuka ya. Anak-anak kita mencari jejak, mengunjungi pos 1, pos 2, pos 3. Kalau dulu mengunjungi pos ada pertanyaan dari kakak tingkatnya. Nah, sekarang tidak seperti itu. Di pos-pos itu kita siapkan barcode. Anak-anak hadir bawa handphone, kemudian dia menembak barcode itu, barcode-nya kemudian tersaji, ada pertanyaan-pertanyaan di situ, kita siapkan link. Link apa? Link sumber belajar. Kontennya sudah kita kurasi, anak-anak belajar dari situ, bukan hanya tentang mengisi otak, tapi juga membuat anak-anak sehat. Dan yang lebih dahsyatnya adalah testimoni yang hadir dari anak-anak ini luar biasa. Mereka menyampaikan pola pembelajaran fisika kok berubah. Guru fisika tidak lagi menyeramkan. Guru fisika tapi membahagiakan dan membuat suasana belajar yang sangat menyenangkan. Waduh, keren banget, dahsyat banget. Jadi pengen jadi muridnya Kang Dero ya? Jadi pengen Mas belajar Adi? balik sekolah lagi Belajar nih. balik ke Ceritanya SMP, kayak gini. SMA ya, ini luar biasa ya. Nah, tadi kita sudah bahas nih bersama guru pengguna yang telah memanfaatkan sumber belajar. Kita akan ngobrol nih sekarang nih dengan Mas San sebagai tim pengembang di rumah pendidikan ini, terutama di ruang murid ya Mas San ya. Betul. Nah, ini sebetulnya apa sih Mas San filosofi di balik pengembangan fitur sumber belajar? Ya mungkin saya pengen sharing-sharing sedikit, tadi udah banyak banget diliput sama Pak Kang Dero. Gimana sih ini dipakai? Sebenarnya kami punya filosofi yang sama. Jadi kami itu punya filosofi kalau materi pembelajaran yang bagus ini sebetulnya harus bisa juga nggak hanya diakses di kota besar, tapi juga bisa di daerah-daerah
mengakses semua materi yang sama. Jadi seputaran akses, itu yang nomor 1. Yang nomor 2 itu seputaran praktikum, peragaan. Jadi kami melihat sebetulnya ada sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan baik dari sisi kayak laboratorium atau segala macam. Jadi harapannya dengan ketersediaan materi belajar yang interaktif ini di sumber belajar itu bisa mengatasi aspek-aspek itu dan sekolah-sekolah bisa melakukan praktikum maya, misalkan lewat lab maya di ruang murid. Mungkin kurang lebih itu sih filosofi utamanya dan harapannya melalui dari kedua komponen itu kita bisa menghasilkan proses pembelajaran dalam sesuai visi dari Pak Menteri juga. Oh oke, wah keren banget ya. Berarti ini untuk guru, murid dan juga yang di kota besar dan juga bisa di 3T gitu ya. Nah ini kalau pengembangan materi di sumber belajar ini sendiri, Mas San memastikan bahwa materi yang disediakan relevan dan juga berkualitas gimana nih untuk jagainnya nih? Jadi dari kami sebenarnya nggak bekerja sendirian, Po. Jadi kalau saya mau cerita itu prinsipnya kami harus memastikan materi ini masih relevan dengan kurikulum nasional. Ya. Jadi dengan kurikulum nasional ini kami coba memetakan tadi yang Kang Dero bilang ini ada foldering, kami coba memetakan sesuai kurikulum nasional melalui CP, capaian pembelajaran maupun tujuan pembelajarannya. Jadi kami coba grouping dan akhirnya yang tadi udah didemokan oleh Kang Dero. Itu prosesnya kami nggak sendirian, jadi kami dibantu juga sama, kita koordinasi erat dengan tim Badan Standar dan Kurikulum Pusat Asesmen Pendidikan juga. Jadi sama tim Beskap, koordinasi untuk memastikan konten-konten ini relevan. Grouping-grouping itu memang sudah sesuai atau belum. Jadi selain dari situ kita juga kolaborasi sama dari Direktorat Jenderal seperti Dirjen PDM maupun Dirjen Vokasi untuk memastikan konten-konten ini kita perlahan mulai lengkapi. Kami jujur aja materinya saat ini masih dalam terus pengembangan, jadi kalau dilihat masih ada yang kosong, itu memang kami secara perlahan pengen melengkapi itu terus sih ke depannya. Ya, satu lagi yang terakhir nggak kalah penting. Jadi kami sebetulnya dalam proses pengembangan itu melakukan beberapa pengujian sebelum dirilis. Jadi contohnya ada beberapa uji keterbacaan yang kami coba lakukan ke guru-guru sekolah-sekolah, ada beberapa perwakilan di Jakarta maupun di daerah untuk coba ngecek dulu ada masukan nggak terhadap platformnya. Kalau misal kurang lebih sudah oke, baru kita rilis. Oh gitu, jadi ini memang ada uji keterbacaan, ini runtutannya panjang juga ya memang ya. Ini luar biasa nih Mas San. Nah ini kalau untuk tipsnya sendiri Mas San dalam penggunaan sumber belajar baik secara langsung untuk guru dan murid nih apa nih tipsnya? Supaya memang termanfaatkan nih. Tipsnya itu sebetulnya menarik, jadi guru-guru sama murid-murid boleh coba juga nanti di rumah masing-masing, di sekolah masing-masing. Namun kalau dari kami, tipsnya itu kurang lebih untuk murid, jadi jangan ragu untuk berselancar. Kalau bisa minta arahan ke guru, kalau bingung juga minta arahan ke guru. Nah kalau guru saya mungkin ada tips tambahan nih dari Kang Dero. Jadi saya udah sempat datang ke beberapa sekolah, menyimak beberapa implementasi di masing-masing sekolah. Mungkin saya pengen cerita satu contoh di sekolah yang saya sempat datangin. Boleh saya izin coba demokan Ya, gimana silakan. kemarin implementasinya? Silakan Mas San. Ya, jadi pertama-tama kami coba kembali lagi ke sumber belajar di ruang murid. Jadi waktu itu saya bercerita sedikit ya. Jadi waktu itu kami datang ke sebuah SMA di daerah Bekasi. Jadi di sekolah itu kita coba banyak melakukan pengujian. Jadi kami melihat gurunya itu melakukan implementasi namanya blended learning station rotation. Jadi dia sebelum masuk ke pembelajaran digital, dia sudah menentukan, oke, saya mau belajar tentang larutan asam basa. Yang dilakukan sama gurunya itu adalah dia sudah membagi sebelum masuk ke digital, dia sudah membagi dulu ke beberapa kelompok stasiun yang sebelumnya udah belajar tentang larutan asam basa itu. Jadi saya coba buka materinya yang kami gunakan waktu itu. Jadi gurunya itu kalau saya cerita sedikit, dia di stasiun 1, 2, dan 3. Jadi di stasiun 1 itu kemarin dia mencoba melakukan eksperimen secara langsung. Apakah larutan ini merupakan larutan asam, yang satu larutan basa, yang satu larutan netral. Jadi mencoba melakukan uji coba langsung di indikator universal pada saat itu. Setelah seluruh murid melakukan praktikum tersebut, guru lalu akhirnya mengkonsolidasi. Dia mencoba mengkonsolidasi melalui materi yang saya tunjukkan di sini. Jadi kurang lebih misalkan di sini ada suatu contoh larutan yang udah dicoba sama murid maju ke depan
untuk melakukan eksperimen secara langsung biar teman-teman yang di grup yang terpisah bisa tahu, oh ini bener nggak larutan asam, oh ini bener nggak larutan basa. Jadi kurang lebih kemarin contohnya seperti ini. Jadi di sini ada sampel, lalu di sini ada contoh uji cobanya. Yang dilakukan adalah di sini ada sampel air cuka di dalamnya, sehingga kalau ternyata indikator universal dimasukkan ke dalam sini, dia akan berubah warna. Perubahan warna ini memang sesuai dengan konsep pembelajaran yang sedang dilakukan, dan murid bisa langsung melakukan demonstrasi bahwa larutan cuka ini itu kurang lebih pH-nya kalau kami cocokin itu 2. Jadi dia merupakan larutan asam. Jadi ini cocok, murid bisa catat. Satu contoh lagi, misalkan kita coba pakai air suling. Jadi di sini air suling, murid yang melakukan uji coba air suling dia akan maju dan coba melakukan uji coba lagi. Oh ternyata hasilnya warnanya kok agak hijau, beda sama yang tadi. Dicoba, oh ternyata dia merupakan pH netral. Kurang lebih seperti itu yang dilakukan. Murid-murid jadi lebih happy dan berasa, oh iya saya bisa memvisualisasikan dengan mudah dan enak dilihat karena waktu itu di kelas juga pakai papan interaktif digital. Gitu, Wah, mungkin sekian. Keren banget ya Mas San. Wah ini luar biasa ya Mas San. Jadi murid-murid guru juga memang diharapkan memang memanfaatkan ini ya. Dan memang pasti tambah seru ya, selain tadi Kang Dero juga di Mas San juga oke banget. Nah ini kalau untuk langkah selanjutnya nih Mas San, untuk memperluas cakupan konten atau kolaborasi di sumber belajar nih gimana nih Mas? Ya jadi kalau dari kami mungkin ada, kalau saya rangkum ya mungkin ada 2 prioritas yang paling penting untuk kami lagi lakukan dalam waktu dekat, yaitu nomor 1 kita terus memperbanyak mengembangkan konten-konten. Jadi kami sadar bahwa konten ini masih terbatas. Kalau tadi di satu unit dan sub-unit mungkin ada beberapa materi yang kayak masih kosong nih. Ada materi-materi baru seperti coding dan KA juga belum ada. Jadi kami coba berkolaborasi sama Direktur Jenderal PDM dan Vokasi untuk terus menambah konten-konten yang tersedia di ruang murid. Itu yang prioritas pertama. Prioritas kedua sebetulnya kita mau coba memastikan dari unit dan sub-unit itu udah mulai ada inspirasi alur pembelajaran yang mungkin bisa dilihat sama guru sama murid, dan bisa jadi referensi dari guru kalau oh kok saya agak bingung kalau emang mau mulai ngajar larutan asam basa gimana ya, konten apa dulu yang saya perlu nikmatin dan seterusnya. Itu kami lagi coba eksplorasi dan kaji bersama tim pusat kurikulum juga. Nah, oke. Ini kalau kita manfaatin ini sangat luar biasa ya untuk para murid dan juga para guru ya, Mas San ya. Jujur saya senang tadi Kang Dero udah sempat cerita, dan saya lagi-lagi dapat cerita seru bahwa ini membantu murid-murid dan ruang kelas saya juga senang sih jadinya. Jadi tapi perluasan konten juga itu akan bertambah juga ya, nanti ke depannya. Nah ini untuk wadah untuk pembelajaran guru ini sendiri nanti gimana nih Mas San? Apakah boleh nggak sih kita menambah konten gitu, atau harus kemasan atau memang dikurasi seperti tadi ada uji keterbacaan? Jadi prosesnya saat ini untuk penambahan konten itu kalau dari Bapak Ibu guru sebetulnya prosesnya nanti akan difasilitasi oleh Direktur Jenderal PDM. Jadi akan ada semacam kalau Bapak Ibu punya aspirasi nanti bisa menghubungi BPMP yang di daerah sekitar sebetulnya mau kontribusi konten. Nanti akan difasilitasi proses pembuatan kontennya oleh PDM itu. Jadi kami nanti akan koordinasi langsung sama PDM lah kurang lebih seperti itu. Kita boleh bisa langsung ya, nggak boleh ya harus lewat kurasi tertentu ya. Oke, nah untuk keberlanjutannya ini apakah ini konten-konten ini Mas San akan juga terus bertambah? Tadi ya Mas San sampaikan, apakah juga sudah mencakup dari teman-teman yang di semua jenjang gitu ya Mas San ya? Di SLB misalnya gitu? Iya betul. Memang saat ini kontennya masih lebih banyak ke jenjang yang umum. Jadi SD, SMP, SMA itu cukup banyak. Namun untuk jenjang PAUD juga kami masih terus mengembangkan, maupun jenjang yang SLB maupun vokasi gitu. Jadi khususnya materi-materi kejuruan ini masih relatif terbatas. Jadi kami terus kolaborasi buat nambahin sih Puasuti. Memang ada beberapa prioritas-prioritasnya ya, seperti mata pelajaran yang udah akan diujikan di TKA, atau mungkin kayak materi-materi yang baru seperti coding KA itu kita jadi tetap fokusin untuk proses pengembangan kontennya. Oke, nah kalau untuk guru nih Mas San, kebermanfaatannya ya kan kita memang menggunakan sumber belajar ruang murid. Nah ini sebetulnya harapannya apakah semua guru akan menggunakan ruang murid semuanya di situ, atau memang untuk materi-materi tertentu ini sementara ini Mas? Kalau dari tim pengembang sendiri sebenarnya punya aspirasi bisa dipakai sama guru untuk
membantu proses pembelajaran, namun sifatnya mungkin nggak wajib ya. Jadi guru kembali lagi ke kebutuhan masing-masing, dilihat jika memang sumber belajar ini relevan untuk kebutuhan guru, dan mungkin kalau emang relevan boleh digunakan, kalau belum relevan nanti boleh dikasih masukannya ke kami sehingga bisa oke. jadi lebih relevan lagi. Bisa nggak sih Mas kalau di ruang murid itu kita bisa ini yang akan kita pakai nih kita simpan gitu ya. Kalau di ruang belajarnya di rumah pendidikannya? Oh udah bisa, Oh bisa ya? udah bisa. Oh jadi Mungkin jadi pengen minta Kang Dero untuk demo nih karena harus login dulu pakai akun oh dulu. gitu. Oh, jadi bisa disimpan ya ketika kita baca itu bisa disimpan gitu ya? Ya, jadi sekarang itu sudah ada namanya fitur materiku. Jadi materiku ini nanti begitu masuk ke dalam sumber belajar, di situ ada tombol masuk di sana. Tombol masuk itu nanti user akan diminta untuk login. Jadi setelah login, sebenarnya buat apa sih login? Login itu buat nanti kalau ada materi-materi yang menarik nih mau dipakai lagi, itu dibikin playlist. Oh playlist Ya, ya? bisa dibikin playlist, nggak hanya disimpan tapi juga diatur ya susunannya. Oh ternyata ini playlist topik larutan asam basa, misalkan contoh saya tadi ada beberapa materi yang relevan disimpan dulu, nanti gurunya bisa cepat langsung navigasi ke materinya nanti di kelas gitu. Oh, baru tahu nih ya. Mungkin sobat Rumdik juga baru tahu ya. Kita bisa simpan ternyata tetapi harus login dahulu gitu ya. Oh, oke. Baru ini Bu, jadi baru ini, kurang lebih sekitar nggak nyampe 1 bulan ya fiturnya kita baru coba, pantes. baru rilis dan mungkin bisa dipakai oleh Bapak Ibu guru juga. Nah, ya berarti sobat Rumdik tapi harus login dahulu, kemudian kita bisa pencet gitu ya, bisa pilih, kemudian kita bisa simpan gitu ya. Iya. Oh, Pakai akun sebagai- belajar ID ya. Oh, pakai tentunya. akun belajar ID gitu ya tentunya ya. Nah, untuk murid-murid juga bisa ya. Murid-murid juga bisa. Murid-murid juga bisa bikin playlistnya gitu ya. Tapi harus login juga ya, sama untuk login juga. Oke, sobat Rumdik dimanapun berada, ini setelah kita melihat dua perspektif ya, baik dari pengguna maupun pengembang, ini luar biasa kita mendapat inspirasi banyak. Sekarang kita juga nanti akan bahas bagaimana keduanya bisa saling menguatkan agar sumber belajar semakin bermanfaat bagi para murid. Nah, Kang Dero ini apa harapan dalam pengembangan sumber belajar di ruang murid untuk para guru? Ya, baik. Ini terkait dengan harapan, mumpung ada tim pengembangnya nih ya, bisa sekaligus gitu. Jadi saya tuh bermimpi begitu ya, ketika tadi saya dan mencoba mengeksplorasi yang menggunakan dalam pembelajaran bersama murid-murid. Contoh misalkan ada 2 fitur di sumber belajar terkait dengan video pembelajaran dan juga lab maya misalkan. Nah, kalau anak hanya menonton satu arah di tayangan video pembelajaran itu cenderungnya hanya sebagai transferring informasi saja. Itu akan keren kalau di situ dititipkan sisi interaktivitasnya. Sisi interaktifnya itu adalah saya membayangkan ada lembar validasi, lembar konfirmasi semacam lembar kerja gitu. Jadi ketika anak menonton tayangan video itu sudah terkurasi dari Pusdatin, kemudian nanti di bawahnya itu ada lembar kerja sehingga ada semacam lembar untuk mengkonfirmasi dari tayangan-tayangan yang ada itu. Misalkan ketika dia bicara tentang hukum Newton, maka di dalamnya itu mungkin ada satu pertanyaan jelaskan tentang definisi hukum Newton. Anak akan menemukan materi-materi itu, konten itu dari sumber belajar yang ada di video tadi. Jadi langsung dikonfirmasi. Kayaknya itu sesuatu yang sangat keren, bukan hanya transfer informasi, tapi juga anak mengulik dan mengidentifikasi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan lab maya. Nah tadi juga dan beberapa kesempatan juga sudah kita coba, memang betul. Meskipun tadi ketika Mas Han mempraktikkan, ketika bicara tentang pH, lembar kerjanya sudah langsung ada di situ. Nah mungkin titip juga nanti ada lembar kerja dan juga ada assessment di situ. Jadi di dalam fitur lab maya itu selain ada lembar kerja, bagaimana apa yang harus dilakukan oleh anak-anak, juga nanti di poin terakhirnya ada asesmen sumatif yang bisa hadir. Itu yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga adalah kita juga mendambakan, menginginkan gitu ya, apalagi dengan lahirnya KKA sekarang ya, coding dan kecerdasan artifisial, mungkin tidak ya nanti ada AI yang bisa masuk, kecerdasan artifisial yang bisa masuk di fitur sumber belajar itu, sehingga nanti anak itu bisa mengkonfirmasi lanjutan dari konten yang dia tonton untuk mengembangkan menjadi sebuah hal lain yang lebih produktif dengan adanya bantuan AI tadi. Nah mungkin ketiga fitur ini mudah-mudahan sih nanti bisa terimplementasi, tidak hanya di fitur sumber belajar tapi juga di ruang-ruang yang lain yang ada di rumah pendidikan. Begitu Pak. Wah, ini mah dahsyat dan keren ya harapan dari guru ini, dari Kang Dero. Nah, ini tanggapannya dari Mas Han gimana nih Mas Han terkait harapan dari Kang Dero? Ya ini Kang Dero makasih banyak atas masukannya sih. Jadi ini kami beberapa kali juga sering dengar ya khususnya masalah asesmen. Khususnya kan ada banyak materi-materi yang udah tampil. Ini gimana ya cara guru untuk mengukur pemahaman murid di materi ini gimana. Jadi
emang itu kami lagi coba susun. Harapannya nanti guru pengennya, kami lagi eksplorasi ya banyak faktor. 1 asesmen, 2 alur pembelajaran gimana. Jadi kami lagi coba eksplorasi bersama tim Puskur juga. Gimana nih baiknya kita tampilkan di sini karena proses pembuatannya kan juga mungkin bakal butuh waktu dan tenaga ya. Iya, betul. Jadi kami lagi coba eksplorasi gimana kita bisa menghadirkan alur pembelajaran dan juga asesmen yang sesuai sama materi yang dipelajarin sama muridnya. Itu jadi catatan kami sih, Kang Dero. Makasih banyak. Terima kasih, mantap nih, sudah langsung dijawab. Langsung ya semuanya dijawab oleh Mas San. Nah Mas San sendiri untuk rencana pengembangan ke depan untuk ruang murid apa aja nih ya Mas San? Iya, jadi persis tadi yang saya sudah sempat ceritakan ke Kang Dero. Jadi kami lagi eksplorasi, pengen bisa bantu guru untuk lebih mudah membuat alur pembelajaran. Mungkin lewat inspirasi atau mungkin lewat fitur yang guru bisa bikin playlist sendiri. Beberapa udah hadir namun kelihatannya masih versi awal dan bisa disempurnakan lagi. Kedua, sebetulnya kita pengen juga di luar lagi eksplorasi mungkin di luar sumber belajar nantinya, di mana ada suatu wadah yang guru bisa pakai untuk membuat alur pembelajaran itu di suatu ruang kelas gitu. Mungkin kayak kelas maya, kelas digital, dan nanti bisa disertai sama kapabilitas untuk bikin asesmen sendiri sesuai kebutuhannya guru. Begitu sih, Bu Astuti, Kang Dero. Wah ada kelas maya juga ya. Tadi selain tadi ada materiku juga ya di yang tadi disampaikan sebelumnya ya di sesi sebelumnya. Nah kalau Kang Dero sendiri gimana nih Kang tanggapan dari jawaban dari tim pengembang? Ya, saya sangat senang sekali ya dengan kelas maya ini. Jadi sebenarnya gini ya, yang saya bayangkan nanti itu ini kelas maya ini akan mengafirmasi 2 ruang GTK dan juga ruang murid. Hari ini saya melihat ini sebagai sesuatu yang berdiri sendiri masing-masing. Antara ruang GTK yang disebut dengan alur itu bicara tentang CP, modul ajar, RPP, semuanya ada di ruang GTK untuk kepentingan guru dan tenaga pendidikan. Bicara tentang konten sumber belajar ada di sumber belajar, video pembelajaran, game edukasi dan lain-lain gitu. Nah, bagaimana kalau kita mencoba menggabungkan antara ruang GTK dengan ruang murid ini? Nah, salah satu yang bisa menjembatani adalah hadirnya kelas maya. Kelas maya itu apa? Nanti guru-guru bisa mengelaborasi lanjutan. Mungkin nanti ada link yang akan lari ke ruang GTK ketika TP-nya sudah ada, modul ajarnya disediakan di ruang GTK, sumber belajar kontennya ngambil di ruang murid, ini akan jadi sesuatu yang dahsyat. Bahkan mungkin nanti bisa aja sisi interaktifnya itu chattingan anak-anak, diskusi dan sebagainya. Ada mode khusus di kelas maya itu untuk kemudian anak TikTok gitu ya, artinya dia berbicara gitu ya antara murid dengan guru itu di satu platform namanya kelas maya. Jadi saya menyambut baik begini ya yang disampaikan oleh Mas San ini. Nah mudah-mudahan ini bisa segera rilis gitu. Sehingga 2 fitur ini tidak berdiri sendiri tapi sesuatu yang sifatnya saling mendukung begitu. Amin, amin. Iya, Kita iya. lagi coba mengembangkan dan semoga semuanya berjalan dengan lancar sih, Kang Amin, Dero, terima kasih. Bu Astuti. Ya, ini Kang Dero tadi harapan Kang Dero tuh kan banyak banget ya. Ada yang video lalu ada interaksinya di LKPD. Ini memungkinkan juga ya memang ya Mas San ya untuk kita membuat dari tim pengembang ada LKPD-nya nanti di dalam video tersebut ya. Itu karena kayak keren banget gitu ya. Iya, betul. Apa dahsyat kalau istilahnya Kang Dero. Gimana nih Mas San? Mungkin Kang, jadi sebenarnya kita bakal memungkinkan, cuma mungkin yang bakal perlu dipastikan dulu ekspektasi terjaga adalah waktu. Betul. Iya. Jadi bisa, kita lagi coba ukur nanti sama dari tim dari Pusdatin, Beskap, PDM, Vokasi juga untuk ngecek kalau emang ternyata kita mau tambahin fitur ini, kira-kira cocok nggak untuk kita rilisnya enaknya kapan gitu, yang memungkinkan dari kapasitas kami juga. Jadi kita akan coba eksplorasi. Seharusnya mungkin akan kami prioritaskan memang 2 itu sih, satu yang masalah alur, penyempurnaan sumber belajar, yang kedua itu kelas maya memang lagi lumayan kita fokuskan ya. Semoga mungkin kita bisa capai dalam beberapa bulan dan tahun ke depan. Wah, semoga. ya, Mudah-mudahan keren ya. banget ya. Nah ini kalau misalnya nih Mas San, ini jadi Mas San terus nih aja Kang Dero ya. Kalau misalnya harapannya guru itu kan sebetulnya pengennya nanti pas tahun ajaran baru atau semester baru nanti ini kita udah lengkap nih, ada modulnya segala macam itu memang sampai analisis gitu ya. Ada memang kita bisa bikin di ruang murid ini juga ya untuk para murid kita ya. Kalau untuk tahun ajaran baru nanti ya misalnya bulan Juli Agustus Iya. tahun Iya. 2026 Iya. Bismillah. Pasti takut mantap kalau ya. janjiin takut tuh Oh, nanti gitu saya ya. bisa nanti samperin sama tim, wah kenapa ngomongnya ini banget, tapi kami lagi coba usahakan Bu, semoga bisa setidaknya
Kalau dari kami sih bare minimumnya adalah keterwakilan materi-materi dulu ya di Oh, dalam oke. beberapa mata pelajaran dan fase yang mungkin belum kita cover, kita pengen coba lihat gimana kita maksimalkan itu. Nah, tapi kalau untuk yang capabilitas assessment mungkin kami coba diskusikan sama tim Pusdatin dan kementerian juga. Oh, oke. Karena memang ada beberapa materi yang memang mungkin perlu ditambahkan ya. Sepertinya memang materi-materi yang utama memang udah lengkap ya di ruang murid ini. Tapi mungkin bisa ditambah juga ya masanya dengan materi-materi dari teman-teman tadi seperti teman-teman SLB gitu ya atau teman-teman dari yang ranahnya adalah di seni mungkin PJOK gitu ya Iya. Mas Adia. Tapi ini bisa nggak sih Masan lewat MGMP dulu gitu ya untuk sebelum ke Masan gitu untuk bikin materinya atau memang harus dikurasi terlebih dahulu ya untuk di ruang murid ini? Ya mungkin saya sambil cerita sedikit ya. Tadi saya Nah, belum singgung iya. terlalu banyak di sesi sebelumnya. Jadi Iya. di proses materi masuk ke ruang murid ini cukup panjang karena betul ada proses kurasinya dan verifikasinya. Pertama sebetulnya bakal ada proses kurasi ngecek apakah kualitas substansinya udah sesuai, Ah, oke. kualitas medianya udah bagus atau belum. Lalu utamanya nanti setelah dua itu dilakukan, ini masukin ke folder-folder udah sesuai atau belum, kira-kira sesuai kurikulum. Nanti kalau udah semua baru bisa tayang gitu. Jadi prosesnya sih kita emang kolaborasi banyak sama tim Badan Standar juga untuk ngecek ini udah gimana prosesnya, siapa yang kurasi, itu ada prosesnya gitu. Oh, jadi nggak bisa langsung ya misalnya saya pengen banget nih ngisi materi di ranah ini tapi tetap harus lewat Pusdatin ya tentunya ya. Iya, prosesnya sebetulnya kalau dari Bapak Ibu guru itu nanti bisa menghubungi dari tim perwakilan PDM-nya, misalkan dari BPMP atau dari dinasnya nanti bisa berkoordinasi. Terus habis itu nanti akan difasilitasi biasanya sama tim Direktur Jenderal PDM untuk proses pembuatan konten ini. Nanti hasil dari pembuatan konten ini dari PDM akan masuk ke kami gitu untuk proses kurasi tersebut. Oke, ini luar biasa banget ya. Saya kayaknya hari ini banyak belajar ya dari Kang Dero sama Masan ya dan juga Sobat Rumdik semua ya. Nah ini boleh nggak nih Masan dan Kang Dero untuk memberikan closing statement ya pesan akhir nih sebelum kita di penghujung acara. Dari Kang Dero duluan Oh, saya silakan. dulu izin ya. Mas? Boleh, Oke. siap. Pertama saya ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa untuk Pusdatin, dalam hal ini adalah Pusdatin Kemendikdasmen atas platform rumah pendidikan terutama di fitur sumber belajar di ruang murid. Ini terima kasih banyak karena ini mampu membantu murid-murid untuk optimal dalam belajar. Endingnya adalah hasil belajar yang luar biasa. Yang kedua saya juga ingin mengajak begitu ya guru-guru di seluruh Indonesia terutama juga di sekolah saya gitu berkaitan dengan pemanfaatan digital. Nah hari ini pemerintah sudah hadir, digitalisasi pembelajaran hadir, papan interaktif dari sisi sarana sudah diberikan, kontennya juga ada di fitur sumber belajar di ruang murid, apalagi yang ditunggu. Makanya saya ingin menyampaikan kita cukup punya 3M untuk mengimplementasikan apapun termasuk mengimplementasikan pemanfaatan digital dengan fitur yang ada di ruang murid. Apa itu 3M? 3M adalah mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil dan mulai dari saat ini. Teknologi adalah alat, betul, tapi teknologi yang alat ini akan menjadi dahsyat kalau digunakan dan diimplementasikan oleh guru-guru untuk menghasilkan pembelajaran yang mendalam. Terima Wah, kasih. keren Luar biasa. banget. Iya. Oke, silakan Masan juga untuk memberikan closing statementnya. Ya kalau saya sih mungkin pengen memberikan pesan ke Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Sebenarnya kami tim pengembang dan sumber belajar hadir untuk membantu Bapak Ibu guru mengamplifikasi proses pembelajarannya. Jadi pengennya platform ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi justru untuk membantu biar output pembelajaran jadi lebih maksimal gitu. Jadi bisa dipergunakan dan kalau misalnya ada masukan boleh dihubungi dari perwakilan-perwakilan dari PDM maupun tim Pusdatin juga di sekitar. Wah, ya keren banget Masan. Terima kasih nih Kang Dero dan Masan ya telah berkenan hadir di Siniar Pojok Rumah Pendidikan. Dan dari perbincangan hari ini kita memahami bahwa sumber belajar bukan hanya kumpulan materi digital, tetapi sebuah ruang yang dirancang agar murid dapat belajar lebih mandiri, lebih interaktif dan lebih merata. Dan pengalaman guru menunjukkan bahwa bagaimana murid mendapatkan manfaat langsung, sementara tim pengembang memastikan kualitas dan perluasan konten terus-menerus. Inilah salah satu bentuk
bentuk nyata bagaimana transformasi dapat meningkatkan kesempatan belajar bagi semua murid Indonesia. Nah, terima kasih kembali ya untuk Kang Dero sekali lagi dan juga Mas San yang telah membersamai di Siniar Pojok Rumah Pendidikan di episode kali ini, dan terima kasih kepada Sobat Rumdik yang telah mengikuti episode ini. Jangan lupa jelajahi berbagai materi di sumber belajar, gunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan bagikan pengalaman Anda di komunitas Rumah Pendidikan. Sampai jumpa di episode berikutnya.